Selamat sore. Apa Ya, kabar nih, Mas Angga? baik dokter. Ini dokter pembuka dan penutup Juli ya dok ya berarti ya. Yoi. Ya, jadi teman-teman tema hari ini seperti yang tadi saya bilang, mungkin nanti pesan saya kalau mungkin ada yang mau tanya apa segala macam, nanti di akhir dokter akan mungkin setengah jam kali ya, dari jam 4 mungkin nanti akan mulai tanya jawab. Jadi kalau bisa sekarang kita simak dulu apa yang ingin dokter sampaikan tentang dan pemaparan materinya dulu biar teman-teman mungkin lebih tahu juga apa yang kira-kira efektif untuk ditanya dan kira-kira udah kebayang lah kira-kira mau nanya apa gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja silakan dokter kalau mau dimulai monggo. Baik, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Semangat, semangat hari Sabtu ya. Bapak Ibu dengan semangat belajar. Ya, mungkin ada orang lain males ya kalau belajar hari Sabtu. Nah, ini Bapak Ibu mau datang dalam LOP ini suatu hal yang baik. Jadi nanti tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya, didengarkan, dan juga kalau mau tanya jawab silakan. Tadi sudah diberikan topiknya mengenai penyakit ginjal pada anak. Nah, untuk disclaimer, saya bukan spesialis anak, tapi saya spesialisasinya kedokteran keluarga layanan primer. Apa itu? Itu adalah pendidikan lanjut dari dokter yang praktik umum. Sehingga dengan gelar sebagai spesialis kedokteran keluarga, tentu saya juga bisa mendiskusikan mengenai penyakit pada anak, khususnya bagaimana kita bisa mencegah penyakit dalam hal ini penyakit ginjal, dan juga mendiskusikan bagaimana kita bisa mengusahakan atau men-screening gitu ya penyakit-penyakit yang mungkin terjadi sedini mungkin pada anak kita. Nah, dalam hal ini kita bicara mengenai penyakit ginjal. Nah, agenda kita di sini adalah kita akan mengenal tentang ginjal lebih dahulu, kemudian faktor risikonya pada anak serta penyakit-penyakit yang biasa timbul pada anak-anak, penyakit ginjal yang biasa timbul pada anak. Nah, kalau kita lahir, anak-anak kita lahir, bayi-bayi yang sudah lahir itu umumnya ginjalnya sudah matur ya, sudah matang. Ya mungkin kalau yang lahir-lahirnya prematur ada kurang sini, kurang sana, tapi sebagian besar fungsi itu sudah jadi, alatnya sudah jadi, sudah matur, dan fungsi itu bisa berjalan. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena sebagian besar bayi nggak ada yang punya masalah-masalah penyakit ginjal seperti orang dewasa. Tapi ada memang kelompok kecil yang itu kita bahas kenapa. Nah, kalau kita lihat nih ginjal ada kiri kanan ya, kiri kanan bentuknya seperti ini. Dan kalau dibelah dari ujung kepalanya ke bawah, gambarnya kayak gini nih. Nah, ini ada pembuluh darah yang biru, pembuluh darah balik yang merah, ada pembuluh padi. Itu mengantarkan darah ke ginjal kiri dan ginjal kanan. Tujuannya apa? Supaya ginjal kiri dan kanan ini semua disaring hal-hal yang tidak dibutuhkan, kemudian dituangkan ke sistem urin ini. Ditampung di kandung kemih, kalau volumenya mencapai 200-300 cc. Orang rasanya pengen kencing, ya, lalu berkebun. Nah, kalau dilihat lebih detail, yang ujung-ujung atas itu yang namanya cortex, nih, yang warnanya merah muda. Kalau aslinya sih enggak ada warna kayak gitu ya. Nah, kayak gini nih, ada sistem penyaring, ada sistem yang namanya tubulus, ya, tube, ya, saluran-saluran untuk mengumpulkan urin. Penyaringnya kalau dipotong juga seperti ini kira-kira. Jadi pembuluh darah masuk ke dalam sistem penyaringan ini, dan kemudian nanti darah, cairan dari darah, plasma, hal-hal yang nggak perlu kesaring di sini. Termasuk di dalamnya gula. Gula juga akan tersaring. Tapi gula adalah barang yang dibutuhkan. Sehingga kemudian di dalam tubulus ini diserap lagi. Asam amino juga tersaring karena kecil, tapi dia akan dibutuhkan. Yang tidak boleh disaring adalah protein misalnya. Jadi kalau Bapak Ibu periksa kencing, kemudian menemukan mikroalbuminuria, nah, berarti bocor. Apalagi kalau lebih gede lagi yang namanya darah, harusnya nggak ada di situ. Ya. Nah, apa namanya si gula misalnya, gula harusnya diserap lagi. Tapi kalau ketemu gula, berarti udah kelebihan. Ya, udah kelebihan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya,
bahwa di dalam eh, apa namanya ginjal yang 2 biji ini dia harus mengeluarkan darah mungkin putarnya sekitar 6 sampai 7 kali gitu ya dalam sehari dan darah kita itu volumenya sekitar 4 sampai 5 liter. Ya kalau anak-anak dia lebih kecil tentunya karena volumenya anak juga lebih sedikit. Tapi memang dia harus berputar kalau Bapak Ibu periksa ginjal, ureum creatinine, lalu ada GFR, glomerulus filtration rate, atau LFT, laju filtrasi glomerulus. Jadi glomerulus ini berapa banyak sih dia menyaring darah per menitnya, per mililiter per menit. Ya. Kalau sudah kalau 100 sampai 120 jadi yang baik ke bawah makin lama dianggap masalah pada ginjalnya. Selama ginjal masih bagus fungsinya, biar tinggal seperempat ginjal aja pun kadang-kadang urea ini masih bagus. Ya, tapi dia kerjanya berat banget. Ya, karena dia harus membuat balance. Nah, kalau kita bayangkan nih, kalau kita punya ginjal itu kemudian fungsinya sampai turun sampai dengan 50% sampai dengan 20%, itu berarti dari 20 ginjal ini yang harusnya efisien udah fungsinya sebagian besar rusak ya. Apalagi harus sampai cuci darah. Jadi Bapak Ibu pertahankan ginjal ya. Karena begitu cuci darah berarti dua-duanya nggak berfungsi, kita menjadi orang yang disabled ya, cacat. Dan itu akan berarti ya artinya bukan cacat bagaimana, tapi kita akan lebih sulit untuk beraktivitas dibandingkan kalau ginjal kita normal. Kenapa? Karena pasti kan 3 kali seminggu harus cuci darah misalnya, atau 2 kali seminggu. Waktu cuci darah bisa 6 jam. Pada anak juga sama. Jadi kembali tadi bahwa begitu lahir, fungsi ginjalnya sudah matur, sudah normal. Sehingga kemudian kita tidak melihat gejala-gejala penyakit ginjal pada anak. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana sih fungsi penyaringan itu? Jadi pembuluh darah masuk ke ginjal. Ya. Ada pembuluh darah masuk ke ginjal dan mengantarkan darah, kemudian plasma darah itu sendiri sehingga kemudian bisa tersaring oleh saringan yang kecil sekali di dalam ginjal. Jadi kalau ada gangguan pada pembuluh darah masuk ke ginjal, kita sebut prerenal. Atau gangguan pada cairan yang masuk melalui pembuluh darah ke dalam ginjal adalah masalah prerenal. Kalau penyaringannya yang terganggu, glomerulusnya sakit, terinfeksi, mengalami radang, dan sebagainya, masuk termasuk juga masalah di sistem penampungannya, maka itu masalahnya adalah pada renal, pada ginjalnya. Atau masalah itu muncul di sistem pembuangan setelah ginjal. Jadi saluran kencing, mulai dari saluran kencing di sebelah dalam perut di atas, kandung kemih sampai saluran kencing yang membawa keluar. Jadi itu adalah pembagian kita untuk melihat masalah ginjal yang dialami seorang anak, apakah sebenarnya murni masalah renal, masalah di ginjal, atau masalah sebelum ginjal, atau masalah pasca ginjal. Nah, yang tentu kita ingin fokuskan di sini adalah masalah-masalah yang pada ginjalnya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini fungsi penyaringan, ya, kenapa sih fungsi penyaringan itu bisa rusak pada anak? Apalagi di sini apa anaknya masih muda lah gitu ya. Anaknya masih muda kok udah sakit ginjal. Kenapa kalau orang tua? Kenapa yang lain orang tua gitu ya udah tua baru sakit. Tapi ini anak-anak eh, masih anak-anak udah sakit gitu ya. Pasti kita berpikir-pikir kenapa ginjal itu bisa rusak. Ya. Nah sekali lagi bisa aja ternyata dia masalahnya bukan pada ginjalnya murni. Jadi ginjal itu menjadi rusak karena fase prerenal tadi. Kenapa? Karena mungkin cairan kurang masuk ke dalam ginjal sehingga kemudian terjadi ginjalnya yang rusak. Ya. Nah kekurangan cairan ini misalnya pada dehidrasi, anak yang diare hebat, banyak keluar diare cairan dari feses, muntah itu mengalami dehidrasi.
atau mengalami shock, itu juga bisa terjadi kekurangan cairan. Anak yang mengalami pendarahan itu juga mengalami cairan, atau anak yang mengalami penyakit jantung. Nah, penyakit jantung itu juga mengurangi pompa atau tekanan yang masuk ya ke dalam pembuluh darah ginjal, sehingga kemudian sistem penyaring dan sistem tubulusnya mengalami kerusakan. Nah, kerusakan-kerusakannya ya bisa permanen, tapi bisa juga akut sifatnya dan kemudian bisa kembali lagi. Ya kalau kembali lagi pun nggak ada jaminan 100%. Nggak ada yang tahu seberapa besar jaringan ginjal yang tadinya akut mengalami masalah dehidrasi dan sebagainya itu bisa balik lagi normal. Umumnya memang kalau yang acute kidney injury itu diharapkan bisa recover ya, bisa memperbaiki diri. Lalu penyakit yang pada fase renal, jadi ginjalnya sendiri yang rusak. Nah, bedanya pada orang dewasa, anak-anak bisa punya kelainan atau gangguan ginjal bawaan lahir yang kita nggak tahu. Kadang-kadang lahir ternyata ginjalnya cuma sebelah, ginjalnya cuma sedikit kecil, ya itu bawaan lahir. Atau kemudian ada penyakit genetik, itu juga bawaan. Ada lagi misalnya ternyata mengalami infeksi atau tumor, itu nggak langsung dibawa sejak lahir, tapi itu kemudian hari ya. Dan infeksi ini bisa langsung pada ginjal ya, tapi bisa juga infeksinya menjalar dari tempat lain menuju ginjal dan merusak ginjal. Tumor juga begitu, tidak ada yang tahu kenapa tiba-tiba ada tumor ya. Kalau pada orang dewasa, orang berpikir tumor, kanker bahkan terjadi pada orang-orang yang ini gaya hidupnya nggak bagus. Tapi anak-anak masih umur 7 tahun, 8 tahun gitu ya, kok bisa tumor? Itu juga sesuatu yang kita nggak tahu. Karena anak-anak tersebut dari segi umur barangkali belum cukup untuk membuat atau mendevelop penyakit yang namanya kanker dalam pikiran kita ya sebagai manusia. Jadi, ya, itu terjadi dalam alam. Ya. Nggak ada yang tahu juga bagaimana. Nah, pasca renal gangguannya pada sistem saluran kemih. Nah, kalau kita lihat ya, jadi uh, apa sih yang terjadi pada anak-anak? Bapak Ibu pasti pernah lihat ya gambaran e-flyers ini. Perubahan pada urin. Lebih sering buang air kecil barangkali atau sebaliknya. Ya. Kalau lebih sering buang air kecil, kebanyakan kejadiannya mungkin pada infeksi. Ada lagi anak-anak yang namanya mengalami diabetes, anak-anak ya, diabetes insipidus. Kejadiannya diabetes, tapi dampaknya adalah uh, produksi urin banyak. Ya. Produksi urin banyak, kenapa? Karena gula tidak bisa diolah masuk dalam tubuh, dan kemudian gula itu dibuang lewat ginjal, sehingga menarik air, sehingga produksi urin juga meningkat. Jadi itu lebih sering buang air kecil. Kadang merasa nyeri atau tidak nyaman, itu bisa macam-macam. Dan kelainannya bisa ada di saluran kemih, saat kelainannya juga bisa ada di ginjal. Ya. Dan kalau ginjalnya mengalami kerusakan, umumnya tekanan darah akan menjadi naik. Nah, ginjal itu juga punya tugas menyuruh tubuh untuk memproduksi namanya HB, sel-sel darah merah. Nah, sel-sel darah merah itu kalau nggak diproduksi, ya nanti orang-orang itu HB-nya turun dan terjadi anemia dan cepat, sehingga cepat lelah, sulit konsentrasi, ya, dan tentu saja akan berdampak pada reaksi-reaksi stres oksidatif dan radang, sehingga kemudian turun nafsu makan, jadi mual. Dan orang yang atau anak yang sakit ginjal juga kulitnya lebih kering, terjadi gatal atau buam-buam pada kulitnya. Jadi ini beberapa ginjal, kalau kita beberapa gejala pada ginjal, atau kalau kita klasifikasi, kan ginjal itu tugasnya menyaring darah dan memproduksi urin. Jadi kalau kita mau mengetahui apakah sudah ada masalah, mungkin produksi urin terganggu, bisa sedikit atau sama sekali tidak ada, atau di sisi lain produksinya banyak meningkat. Warna urin juga bisa berubah, misalnya kalau infeksi atau
pendarahan. Pendarahan ini bisa terjadi misalnya ada tumor, gitu ya, dan tumor itu kemudian menjadi rentan pada pendarahan sehingga urinnya berwarna merah. Ada juga yang kita nggak bisa lihat secara kasat mata, tapi kita bisa lihat secara laboratoris, ya. Darah, darah putih, sel darah putih meningkat atau protein itu secara lab. Dan kadang-kadang kalau pasarannya sudah sedemikian besar, misal tumor itu bisa menyebabkan nyeri atau saringannya bocor sehingga protein keluar. Akibatnya apa? Kekurangan protein di dalam darah, kemudian tubuh menjadi bengkak, seluruh tubuh bengkak. Jadi namanya protein uri, protein yang muncul di urin. Protein itu dari mana? Diedarkan oleh darah, sehingga di darah itu protein yang kurang. Apa sih tugas protein tersebut? Protein tersebut adalah menyeimbangkan tekanan cairan di dalam pembuluh darah, sehingga kemudian kita nggak bengkak. Tapi orang yang kemudian kekurangan protein bisa terjadi bengkak dan bengkaknya di seluruh tubuh. Ya, bengkak seluruh tubuh nggak enak ya. Bisa di mata, bisa di muka, bisa di perut, ya. Bisa terjadi juga di paru-paru, kaki dan sebagainya. Itu akibat dari apa namanya protein yang kebuang karena ginjal yang terjadi. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah ada masalah ginjal? Nah, kita bisa tahu nih, saya bicara dari sudut pandang dokter dulu ya. Sudut pandang dokter, biasanya orang tua datang dengan keluhan. Anak saya kenapa ya? Kok kelihatannya pucat? Anak saya kenapa? Kok katanya eh, cepat lelah? Atau anak saya mungkin eh, apa namanya? Urinnya kok sedikit? Kalau sakit kok kencingnya kalau kencing kok sakit, kalau kencing kok nangis gitu ya. Ada apa nih anak saya gitu. Atau misalnya kita lihat lagi, eh, misalnya selain dampak dari ginjalnya mungkin kita bisa lihat kok banyak minum tadi banyak kencing itu sama dengan diabetes ya misalnya. Dan kemudian anak saya kok sering ngeluh, bisa konsentrasi dan sebagainya sesuai dengan apa yang ada. Jadi ada keluhan, lalu kemudian ada pemeriksaan fisik ya. Jadi anak-anak yang mengalami masalah ginjal, apalagi kalau ada tumor, ini bisa diperiksa ya. Uh, Ternyata memang mungkin ginjal yang besar, atau ada bawaan ginjal yang mengecil, ya. Itu bisa dilihat dari USG atau CT scan atau MRI. Sedangkan dari lab kita hanya bisa melihat mungkin kalau ada darah keluar, ada infeksi, leukositnya naik, itu yang kita bisa lihat atau albumin meningkat, itu juga adalah bagian dari pemeriksaan dan diagnosis. Nah, sekali lagi kalau ginjal itu ada dua kiri kanan ya, jadi kita merasakan gejala itu memang betul-betul artinya udah fase yang disebut advance ya. Kenapa advance? Karena berarti kedua ginjal sudah nggak berfungsi dengan baik. Padahal tadi ada salah satu fungsi ginjal tujuannya memberikan komando untuk memproduksi sel-sel darah merah. Sehingga kemudian kalau tidak diproduksi sel-sel darah merah, jadilah anemia. Anemia ada terjadi pertumbuhan, gangguan perkembangan, dan pada dasarnya penyakit-penyakit semua penyakit kronis akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Selain masalahnya timbul pada alat atau organ yang rusak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di mana sih kita memantau ginjal? Tentu nggak gampang ya, karena memang sekali lagi Bapak Ibu cek lab aja rutin pada anak, misalnya periksa ureum kreatinin, kemungkinan besar akan dapat normal 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 terus sampai kemudian ginjalnya benar-benar mengalami masalah. Ya, itu. Dan makanya sekarang kita cari ALT, estimated estimasi laju filtrasi glomerulus. Ya. Dan kalau terjadi masalah seperti itu, bocor lah, atau misalnya anemia, dan sebagainya pasti gangguan tubuh. Jadi Bapak Ibu juga jangan lupa ya, tetap hal yang penting pada di anak ya, tinggi berat badan dipantau, perkembangannya juga dipantau. Kalau sudah usia sekolah, tentu perkembangan sekolahnya juga dipantau. Pada saat balita, perkembangan anak, misalnya mulai dari
bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, berlari, melompat, ya. Keseimbangan anak, ya. Kemampuan bahasa, kemampuan sosial, itu semua perkembangan anak pada 5 tahun pertama. Kemudian nanti masuk ke kemampuan sekolah, skolastik. Ya. Nah, itu sudah lebih advance lagi. Nanti remaja ada lagi. Ya. Nah, umumnya penyakit-penyakit ginjal ini sudah terdeteksi pada anak ya, atau sampai gede. Nah, kemudian apa eh, kalau kita memang eh, mampu ada akses juga, mungkin kita secara rutin memeriksakan anak itu jangan nunggu kalau ada sakit ya, rutin aja check up ya, datang kepada dokter keluarganya, cek gitu. Selain tinggi berat badan, tinggi kepala, dan dokter juga bisa cek yang lain, misalnya apa? Tanya-tanya makannya, kencingnya, BAB-nya, ya. Mungkin bisa kita dapatkan sebagai clue ada masalah ginjal. Nah, untuk menghindari tentu perlu makan makanan yang bergizi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral itu wajib. Dan makanan selain gizi yang dibutuhkan adalah functional food. Jadi makanan yang berguna untuk fungsi tubuh. Ya. Antara antioksidan, antara lain serat, probiotik, dan prebiotik. Ya, itu adalah suatu contoh functional food. Nah, di kesempatan yang dulu-dulu saya pernah cerita tentang probiotik dan aksis mikrobiom usus otak, gut brain axis, gut brain microbiome axis. Nah, di situ mainnya probiotik. Ternyata sudah banyak penelitian-penelitian yang beranggapan timbulnya masalah penyakit pada anak adalah karena gangguan dari aksis otak ke usus ke mikrobiom. Ada gangguan dari sumbu komunikasi itu sehingga kemudian jadi penyakit-penyakit pada anak atau maupun penyakit-penyakit pada dewasa yang startnya pada usia anak. Jadi penting sekali Bapak Ibu memberikan makanan ini antioksidan, serat, probiotik, dan prebiotik. Inti kalau dulu kenapa nggak jadi masalah ya? Kenapa sekarang ada kakek nenek berumur 90 tahun katakan ginjalnya nggak bermasalah? Beda. Zaman dulu polusinya beda dengan zaman sekarang. Climate change berbeda. Kemudian apalagi chemical yang dimakan juga beda. Nggak sama dengan chemical yang dulu orang dulu makan. Orang dulu makan tuh banyak kan fresh food, ya. Sedangkan sekarang lebih banyak yang sudah pabrikan dan dikasih zat-zat aditif. Ya kita juga nggak tahu ya. Susah kita membuktikan apakah zat aditif itu menyebabkan masalah pada ginjal misalnya. Karena kita nggak pernah bisa membuat eksperimen untuk itu. Ya. Dan kemudian bisa Anda katakan terjadi masalah tumor pada anak. Apakah gara-gara minum minuman yang nggak jelas itu atau karena hal-hal yang lain. Jadi semua bisa mix up ya, termasuk masalah stimulan apa namanya masalah mix up untuk menimbulkan masalah ginjal maksud saya. Ya, jadi bisa masalah ginjalnya sendiri, bisa ada faktor risiko dari apa namanya lingkungan, ya. Air tanah misalnya, ya. Air tanah kita udah sama kayak dulu air tanah ya. Bapak Ibu juga tahu bahwa air tanah siklusnya kan bisa eh, yang dari gunung masuk ke sungai ya. Sungai aja udah nggak ada yang bersih ya. Kalau kita bicara kita lingkungan kita di Indonesia. Kalau orang yang punya sumur-sumur yang katanya dipakai sebagai sumber air bersih dan air minum, sumur-sumurnya itu juga bukan hanya air dari kedalaman, tapi air tanah juga bisa meresap dan kemudian ikut menjadi sumber air bersih dari itu apa kehidupan rumah tangga, ya. Itu juga bisa mengandung masalah pakai bahan-bahan kimia yang menyebabkan masalah ginjal. Ada yang mungkin yang tanahnya mengandung kapur tinggi dan sebagainya. Jadi banyak penyebab. Kemudian mungkin katakan ya orang tahu bahwa oh, ya tanah saya nggak bersih, cukup buat kebutuhan domestik, nggak buat kebutuhan minum. Sehingga kemudian minum air kemasan.
Dan bukan cuma yang kemasan, semua yang kemasan. Yang rasanya manis, warnanya itu, ya. Nah, orang yang mungkin golongan ekonominya menengah ke bawah juga suka ya, dengan air air seperti itu. Lagi anak-anak rasanya manis, warna-warni itu sangat menarik hati untuk ya. Jadi kalau dingin dan rasanya seger, gitu ya, itu sangat menarik hati. Sehingga kadang nggak tahu isinya apa. Kadang-kadang ada zat aditif, kadang ada logam berat, ya itu akan menambah kerusakan pada apa namanya pada ginjal. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kita mengalami masalah apa namanya masalah ginjal atau anak-anak kita memiliki sakit ginjal. Nah, fungsi dari produk ASI apa? Jadi salah satunya yang SOP Subarasi adalah mengontrol tekanan darah. Mengontrol tekanan darah. Jadi misalnya terjadi kerusakan-kerusakan yang membuat cairan dalam tubuh meningkat ya. Dengan SOP Subarasi dikontrol ya. Kemudian SOP Subarasi juga memberikan stimulasi regenerasi sel, apalagi pada anak, regenerasi selnya lebih baik, juga antioksidan. Nah, usus ini membantu regenerasi sel juga, selain kandungannya DNA dibutuhkan untuk regenerasi sel pastinya, juga memberikan stimulasi growth hormone dari mekanisme yang lain. Lalu di dalamnya juga antioksidan, dan antioksidan ini adalah salah satu juga apa namanya, upaya bagi tubuh untuk menanggulangi racun-racun chemicals dan berbagai stres oksidatif di luar sana yang mau nggak mau terserap ke dalam tubuh manusia dan akhirnya malah menimbulkan masalah. Khususnya dalam ini adalah masalah gangguan ginjal. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan untuk menghubungi kalau pertanyaannya mengenai seseorang dengan masalah penyakit, ya bisa menghubungi langsung. Kalau di dalam forum ini, kita lihatnya secara general ya, karena orang yang ditanyain belum tentu senang ya kalau disebut-sebut penyakitnya di depan forum seperti ini. Silakan dari saya sharingnya itu dulu, teman-teman silakan kalau memang ada pertanyaan berkaitan dengan masalah ginjal pada anak. Atau saya kembalikan kepada Pak Moderator, silakan Pak Moderator. Ya, ini saya posisi memang lagi mau di rumah. Jadi mungkin bisa mendengar ada musik, barangkali ya, sayup-sayup, dan ada orang lewat-lewat. Slide yang dua terakhir bisa ditayangkan lagi. Coba saya tayangkan. Permintaan slide dua terakhir ditayangkan lagi. Ya, langkah-langkah pencegahan dan kemudian fungsi dari produk AFC. Ini dia. Ini ada pertanyaan di chat room. Selamat sore, salam kenal dari Jambi. Untuk dokter, di mana cara merawat ginjal yang tinggal 1 tahun? Tinggal 1 tahun ginjal saya diangkat karena infeksi. Sekarang saya mudah sekali capek di daerah-daerah mulut sampai pinggang.
Cara merawatnya mesti banyak minum air putih, mesti banyak minum air putih, dan juga kita tahu bahwa ginjal tuh menyaring hal-hal yang nggak berguna dari tubuh, sehingga kalau bisa kita jangan memperbanyak metabolisme tubuh kita. Artinya ya kita jangan terlalu capek gitu ya, jangan terlalu banyak fisik gitu ya. Mungkin kerjaan kita juga dikurangi fisiknya, lebih banyak ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya barangkali lebih banyak duduknya, tapi juga hati-hati makannya ya. Jangan sampai nanti jadi gemuk gitu ya. Itu. Nah, kalau udah mulai capek-capek darah punggung dan pinggang, dicek dulu ya, apakah masalah di ginjal atau bukan masalah di ginjal. Air seni saya tiba-tiba agak keruh dan agak busa sedikit. Nah, itu biasanya ada protein ya. Periksa aja urinalisis lengkap, nanti baru gitu ya. Kenapa itu? Ya. Apakah bau urin yang berbeda bisa jadi indikasi masalah pada ginjal? Ada sih bau-bau urin yang khusus ya, yang spesifik yang biasanya. Sehingga kalau terjadi seperti itu, tentu kita lebih baik curiga dulu. Tapi juga bukan baru sekali kemudian dikirim. Ya, ya mungkin satu dua kali kita lihat. Dua kali kalau ada yang ya tergantung sih, kita tergantung baunya seperti apa juga sih. Ya mungkin kalau udah sekali baunya nggak enak, mungkin juga langsung ditanyakan, konsultasikan apa sih penyebabnya. Kemudian bagaimana apa yang kita lakukan jika anak kita kena sakit ginjal? Ya tentu berobat ya. Apa yang harus kita lakukan berobat pasti nomor satu. Yang kedua, dietnya juga pasti diatur. Itu Bapak Ibu pasti akan mendapatkan. Kalau belum mendapatkan berarti harus menanyakan dietnya seperti apa, sehingga kemudian bisa diatur dengan sesuai dengan kebutuhan anak yang sakit ginjal. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu mau memberikan SOP subarasi dan juga substitusi sebenarnya boleh ya. Jadi boleh terserah sih mau ditanyakan pada dokternya apa enggak itu. Tapi kalau diberikan tidak apa-apa. Baik, diberikan. Pasien dengan fungsi ginjal 5% sebaiknya minum subarasi saja atau kombinasi dengan substitusi. Iya, pada dasarnya sih kalau saya akan menurut akan menyarankan untuk digabung ya. Tapi juga ada orang-orang yang takut dengan restriksi protein. Sehingga kemudian rasanya kok takut ya kalau dikasih subarasi. Nah, untuk orang-orang yang memang khawatir ya jangan dipaksa. Ya, jadi ya udah konsumsi aja. Tapi kalau misalnya oke, nggak masalah, kasih dua-duanya. Kenapa saya tidak khawatir dengan pemberian subarasi? Karena pada orang yang sakit ginjal harus restriksi protein. Dan itu khawatirnya karena protein itu bisa menimbulkan nanti uh, banyak masalah. Tapi kalau di sini subarasi ini sebenarnya bukan protein tapi peptida ya. Peptida yang molekulnya kecil, itu peptida itu kalau berkumpul dari protein yang besar. Ya. Peptida ini lebih kecil dan peptida ini uh, langsung diserap begitu ya menurut uh, pembuatnya dari Jepang, langsung diserap sehingga kemudian menjadi bahan aktif yang ada di dalam tubuh. Ya langsung dipakai gitu ya, langsung dipakai. Itu kalau untuk subarasi ya. Sedangkan kalau substitusi secara isinya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada penderita ginjal. Nah, apakah bau mulut itu juga sangat terindikasi ginjal rusak? Menurut saya sih enggak ya. Tergantung baunya apa juga sih. Kebanyakan bau mulut berasal sebenarnya dari mulut sendiri. Entah gigi, entah gusi, entah di kerongkongan. Kebanyakan seperti itu. Mungkin ya ada bau yang keras banget, tapi saya nggak bisa jawab juga apakah benar karena ginjal apa. Obat pembersih usus ada. Kalau pembersih ginjal agak sehat. Aduh, saya nggak pernah dengar obat pembersih ginjal ya. Maaf. Dok, boleh lihat lagi saat yang ada gambar ginjalnya. Hmm. Silakan ini, mau nanya langsung. Sudah kasih, saya kasih unmute, silakan.
Jadi kayak selamat sore dokter, apa keuntungan kita minum air kangen water yang pH 8,5 9? Waduh, saya terus terang nggak mendalami ya. Saya juga nggak terlalu mendalami tentang hubungan antara pH dengan masalah ginjal. Maaf, kalau ini saya pending dulu karena saya juga nggak terlalu mendalami antara pH dengan gangguan ginjal. Dok, kalau pinggang kiri terasa pegal terus seperti encok, mungkin ada masalah di ginjal, ya mungkin ada batu barangkali sehingga itu perlu dipelajari lebih lanjut penyakitnya. Dok, saya baru operasi angkat kandungan. Setelah operasi itu kalau buang air kecil ada sengkring-sengkring. Kalau mau buang air sendiri apakah itu termasuk ISK? Saya kurang menangkap nih sengkring-sengkring. Mungkin sedikit-sedikit keluarnya ya. Bisa jadi ISK, bisa jadi eh, gangguan yang lain. Ya. Kalau habis pengangkatan kandungan, bisa takutnya kesenggol sarafnya lah, ya, bisa yang lain-lain. Mending dikonsultasikan lagi sama dokternya. Selamat sore dokter, pada lahir presentasi yang terakhir disebutkan fosilisis sebagai regenerasi sel. Artinya tidak hanya susu betul. Jadi saya bilang ada dua jalur yang dari produk ini. Satu jalur dari insulin-like growth factor, kalau unsur jalurnya adalah hepatocellular growth factor. Terus di sini dok banyak yang gagal ginjal rutin konsumsi susu, high healing krisisnya cukup lama ya dok, meskipun setiap hari cek lab menunjukkan perbaikan. Ya, ini saya belum bisa membayangkan persis apa yang disebut dengan healing crisis ya. Healing crisis, karena ini bukan istilah medis, istilah kedokteran. Ini kan sepertinya yang saya tanggapi, yang saya pernah coba mengerti adalah orang setelah meminum sesuatu atau mengkonsumsi produk tertentu, kemudian mengalami keluhan-keluhan fisik ya. Dan itu dianggap sebagai intoksikasi atau healing crisis dan sebagainya. Ya, terminologi itu nggak bisa dibilang sepenuhnya salah, tapi juga kalau dijelaskan secara kedokteran mungkin nggak terlalu bisa gitu ya. Jadi ya, silahkan saja kalau memang merasakan bahwa healing crisis ada dan memang agak lama tapi bisa ditoleransi, silahkan terus. Kemudian di sini dokter mau tanya untuk pasien yang cuci darah yang normal bagi wanita itu berapa ya? Oh, urium kreatininnya kali ya, normal berapa? Urium kreatinin itu di antara beda-beda tergantung lab ya. Jadi sekitar 1,5 ke bawah itu dianggap normal. Kalau ureum di atas antara 20 sampai 40 dianggap normal. Jadi kalau lebih dari itu dan dianggap tinggi. Dan tidak dibedakan antara wanita dan pria. Kalau HB berbeda antara wanita dan pria. Dan kalau ginjalnya tinggal satu, gimana pemeliharaannya supaya tetap bagus? Tadi kayaknya udah. Itu minum air banyak, kurangi makan makanan yang mengandung zat aditif dan banyak makan antioksidan, termasuk anda banyak minum susu seperti dan usus gusi. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya lagi secara langsung. Ini tadi ada yang minta disajikan gambar ginjalnya, apakah hanya mau di screenshot atau ada pertanyaan? Jadi sekali lagi kalau kita simpulkan di sini bahwa masalah ginjal yang terjadi pada anak-anak itu prosesnya sama juga, hampir sama dengan yang terjadi pada dewasa. Makanya yang kita nggak bisa yakin benar adalah apa sih faktor risikonya. Apalagi kalau kita bicara sebagai tumor gitu ya, itu kayaknya terlalu cepat gitu ya buat anak-anak mengalami hal-hal demikian. Tapi itu untuk kejadian. Lalu kemudian penyebabnya yang bisa berbeda-beda, misalnya
punya penyakit jantung bawaan, kemudian merembet ke ginjal, ya. Punya penyakit thalassemia, kemudian merembet ke ginjal, itu adalah penyebab yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi kalau pada anak memang kita bisa menemukan penyakit-penyakit kongenital jadi bawaan lahir atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan urin. Urin. Jadi produksi urin atau kemudian suplai darah yang untuk disaring berkurang itu juga berkaitan dengan urin atau terjadi obstruksi sumbatan juga yang mempengaruhi. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami keluhan-keluhan yang mirip dengan ginjal, penyakit ginjal atau anaknya diobservasi ternyata yang memiliki gejala-gejala yang mirip dengan penyakit ginjal, mungkin perlu dikonsultasikan. Ya. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi, harus segera dikonsultasikan. Oke, ada lagi pertanyaan atau mau masuk open mic? Oke, besarkan sedikit suaranya. Jauh sih soal tadi tadi saya pegang. Kalau usia 50 tahun, berapa konsumsi air putih? Ya kita usahakan 1,5 sampai 2 liter sama ya. Kecuali kalau sudah punya kerusakan ginjal. Kalau udah punya kerusakan ginjal, kita harus ukur berapa yang masuk dan keluar. Kalau penyakit hidrosefalus dan epilepsi, lain cerita itu ya. Kalau hidrosefalus itu sumbatan cairan di otak. Kalau epilepsi adalah terjadinya eh, trigger ya, trigger listrik di otak yang tiba-tiba dan mendadak sehingga kita nggak tahu nih kenapa nih tiba-tiba ada tangan yang gerak, tiba-tiba terjadi apa dan sebagainya. Tiba-tiba ada trigger-trigger seperti itu. Sorry dokter, sudah sebulan lebih ibu jadi saya malam hari. Jadi jadi tangan kebas dan kram, tapi ada sakit. Dan kalau saya nggak bisa diangkat terus ke atas. Ya ini sebenarnya terlalu udah konsultasi ini ya. Kalau konsultasi memang harusnya sih tidak dalam forum seperti ini bisa langsung di Japri, Catherine ya. Jadi kalau secara umum kita mengalami hal-hal yang berkaitan dengan eh, apa namanya, eh, otot dan tulang muskuloskeletal. Yang pertama-tama kita harus cari masalah di otot dan tulangnya. Kalau yang ada dan kita lebih luas lagi cari. Itu sih jadi betapanya ya tentu harusnya bisa di ini ya bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh dokter. Nah, ini juga sama ya, epilepsi setelah operasi timbul. Itu juga mungkin ditanyakan kepada dokter ya, karena kan saya nggak periksa pasien. Ini saya nggak bisa bilang, bahwa, oh gara-gara ini. Ya. Mungkin ada yang buka mikrofon dan langsung bertanya, silakan. Dokter sebenarnya fungsi darah, sebenarnya fungsi cuci darah itu apa? Kenapa banyak yang sampai berpuluh-puluh kali? Jadi kenapa ada yang cuci darah, kenapa yang enggak? Itu karena fungsi ginjalnya sudah tidak jalan. Jadi orang dicuci darah supaya terjadi penyaringan, penyaringan darah. Ya. Kalau nggak dilakukan itu ya orang akan keracunan karena ada hal zat-zat metabolisme yang harusnya dibuang tapi tidak. Dan akibat dari keracunan itu akhirnya apa ya? Orang ini bisa meninggal. Jadi kita harus cuci darah dan memang begitu kita jatuh ke dalam decision untuk
cuci darah, maka itu kejadian yang harus kita lakukan seumur hidup. Dok, kalau badan suka gemetar itu kenapa dok? Dan jatuh suka berdebar. Ya, ini banyak sekali ya. Ada yang khas. Misalkan memang jantungnya misalnya kurang elektrolit, kelebihan elektrolit, dan sebagainya. Dokter boleh ulang lagi jawaban saya tadi karena kurang kedengaran. Masih cuci darah yang bariumnya 180, berarti 300 masih tinggi kak? Tinggi. uh, ini mesti lihat satuannya apa ya? 180 dan 300 itu satuannya apa? Kalau di pemeriksaan di Indonesia satuannya miligram per desiliter. Tapi kalau kita periksa di Singapura, di Penang, satuannya bisa beda. Jadi saya nggak bisa bilang. Kalau saya langsung dikasih barium 180 dan creatinine 300, saya langsung bilang tinggi banget. Tinggi, setinggi tinggi ya, tinggi banget. Jadi lihat dulu satuannya apa. Terus terang saya juga nggak bisa menjawab kalau dibilang, oh ini periksa di Penang. Saya juga lu nggak tahu nilai normalnya berapa. Jadi Bapak Ibu cari di dalam laporannya, laporan labnya, kemudian lihat sendiri di situ nilai normalnya berapa. Baru kita bisa bilang eh, naik atau turun, gitu ya, atau tinggi sekali atau enggak. Ya, dari situ kita bisa menyimpulkan. Mau bertanya dok, saya punya mitra kreatinine 9,7 dan sakit jantung kayak gitu ya. Baiknya minum sudah ususnya berapa kali? Ini ada box yang 9 dan 10. Kemarin pesannya lebih banyak disuka. Sarannya bagaimana ya dok? Ya, pertama tentu kembali ke tujuannya. Tujuan dari minum ini apa? Sekali lagi kalau sudah apa namanya? ah, Pertanyaan tadi mana? Oke, kreatinine 9,7 ini udah mungkin juga udah tinggi ya. Bukan mungkin, memang sudah tinggi dan apakah memang penyakit ginjal ya itu keterangannya nggak cukup baik. Tapi kalau saya boleh saran memang dua-duanya bisa diminum. Nah kemudian kalau memang ginjalnya sudah rusak, dua-duanya itu bukan target dari pemberian UTSU dan SUBA. Ya. Target dari pemberian UTSU dan SUBA adalah mencegah progres dan juga mencegah kerusakan lebih lanjut dari jaringan dimanapun juga karena ureum dan kreatinin yang tinggi. Karena mereka bisa menyebabkan stres oksidatif, bisa menimbulkan radang di mana-mana, juga radang dengan grading yang rendah, tapi tetap aja bisa menimbulkan masalah. Sehingga perlu minum antioksidan. Jadi targetnya ke sana. Ya. Kalau targetnya fungsi ginjal kembali normal, apalagi ureum kreatininnya kembali normal, itu memang target regenerasi sel, tapi juga kita nggak bisa bilang bahwa regenerasi sel akan terjadi dalam sekian bulan, terutama untuk ginjal. Let's say terjadi regenerasi sel. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan satu nefron yang terdiri dari penyaringnya dan pipa-pipa salurannya, itu kan berapa ribu sel. Jadi berapa ribu kali harus terjadi apa namanya pembelahan sel. Dan satu nefron itu paling kecepatan menyaringnya berapa? Kalau kita melihat kecepatan menyaring 120 sampai 125 ml itu ya per jam, itu adalah seluruh ginjalnya bagus, dua-duanya bagus. Jadi ibu bapak bisa bayangkan kalau kita mau apa namanya kita memperkenalkan produk itu juga memperkenalkan sesuai dengan fungsi yang bisa diperoleh oleh klien kita. Itu yang saya sarankan dengan sering berulang bahwa jangan bilang ini obat karena itu bukan obat ya, dan juga kemudian fungsi-fungsi apa yang bisa diambil dari pemberian produk ini. Terus terang sih Bapak Ibu yang nggak ada yang sama dengan seperti produk ini ya. Karena memang selain tadi apa namanya mekanismenya yang sudah jelas ya, kemudian kombinasi-kombinasi ya, dengan antioksidan dan sebagainya itu memang sesuatu yang kebutuhan Indonesia sangat seperti yang kita katakan.
Kita katakan subarasi. Subarasi itu kalau kita lihat dari kebutuhan Indonesia, benar-benar kebutuhan Indonesia. Karena hasil survei kesehatan Indonesia yang terakhir tahun 2023 itu sekitar 30% lah penduduk Indonesia ternyata negatif gizi. Jadi sebenarnya perlu gitu ya. Cuma orang itu nah, ya gitu ya, dikasih obat darah tinggi yang murah meriah aja nggak minum, lagi dikasih subarasi yang mahal, nggak beli gitu ya. Jadi emang agak susah gitu. Jadi emang perlu kesadaran-kesadaran betul untuk bagaimana kita menargetkan orang-orang untuk bisa mempertahankan kesehatan. Oke, ini ada pendapat lagi kalau paket keduanya harganya cukup tinggi, betul. Sehingga kemudian AFC memberikan solusi, yaitu sebagai aktif marketing. Ya, dengan menjadi aktif marketing, Anda bisa mendapatkan bonus, baik yang bisa dipakai untuk membeli produk itu kembali, atau Anda bisa apa namanya mendapatkan keuntungan dan untuk apa namanya produk-produk yang lain, atau dalam bentuk fresh money untuk kebutuhan yang lain. Makanya Anda diminta aktif. Ya. Kemudian ini pertanyaan ini, selamat sore, saya ada sakit lambung. Jadi kalau ada konsultasi seperti ini boleh langsung saja lewat fasilitasnya AFC ya. Apalagi topik kita ini tidak membahas lambung. Dok, gimana cara mengedukasi pasien yang nyaman dengan cuci darah untuk coba terapinya dengan produk kita? Ya, pertama untuk kita cari goalnya dia. Goalnya dia setelah mengalami cuci darah. Apa sih yang menjadi goalnya? Karena takut dengan kematian, takut matinya terlalu cepat dan belum ada warisan. Nah, itu bisa menjadi satu edukasi untuk bergabung di dalam jejaring AFC. Yang lain misalnya, pengen sembuh. Pengen sembuh ini apa definisinya? Kalau eh, dibilang pengen seperti dulu lagi, sebelum sakit ginjal, sebelum cuci darah, kita nggak usah PHP. Meskipun kita yakin ada regenerasi sel, tapi kecepatan regenerasi sel dibandingkan kerusakan yang sudah terjadi tentu tidak secepat itu. Ya, sehingga meskipun kita yakin ada regenerasi sel, kita tidak menargetkan kesembuhan sama seperti dulu. Itu yang penting ya, Bapak Ibu. Itu jangan menargetkan kesembuhan sama seperti dulu. Ya. Kemudian apa dong gitu ya? Kalau gitu apa dong? Lebih fit, lebih sehat ya, untuk bisa kemudian bekerja. Lebih bagus lagi bisa bekerja double, kerjaan yang mungkin sekarang ada ditambah kerjaan jejaring seperti ini. Sehingga kemudian punya pendapatan yang uh, optimal. Apalagi jejaring seperti ini tidak makan banyak waktu, gitu, hanya semuanya lewat internet atau bisa lewat WhatsApp gitu ya, kita bisa melaksanakan. Jadi itu edukasi yang diperlukan. Dan edukasi ini kalau memang kemudian bisa meningkatkan income seberapapun itu, tentu saja itu membuat orang juga tidak terlalu stres gitu. Tidak terlalu stres. Kenapa? Karena 6 jam cuci darah, bayangkan. Ngapain ya? Mendingan dia dagang. Kalau memang bisa gitu. Mendingan dia dagang kirim-kirim flyers gitu ya. Buka medsosnya. Kemudian jelaskan. Oh, saya ini sakit ginjal, cuci darah. Kenapa saya cuci darah? Ternyata perjalanannya panjang sekali. Termasuk saya mungkin minum obat tapi nggak teratur. Karena saya berpikir kalau minum obat terlalu sering malah ginjal saya rusak. Ternyata kebalik ya. Justru karena nggak minum obat teratur, ginjal saya yang jadi rusak. Ya. Dan karena itu sekarang saya terbalik. Bikin medsos kayak gitu. Tapi untung teman-teman, ketika saya terbalik di sini, saya diperkenalkan dengan eksekusi dan eksuberasi antioksidan yang benar-benar mantap. Gitu. Pokoknya gitu. Sehingga kemudian saya kok nggak mual-mual, saya kok nggak muntah-muntah seperti teman yang lain, saya kok lebih enak di dalam apa namanya menjalani hari-hari cuci darah saya.
tidur juga tenang, ya. Dan yang lebih senang lagi, setiap pagi saya dibangunkan bunyi HP Konnichiwa, artinya saya dapat bonus. Nah, bikin aja medsos kayak gitu, muncul di TikTok kayak gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, tentu saja banyak hal-hal positif yang tetap kita bisa lakukan setelah cuci darah. Nah, ini ada lagi kasus bengkak ya. Ya ini kalau bengkak itu karena masih sudah cuci darah, kayaknya jangan tanya sama saya karena ini kan saya nggak lihat orangnya. Ya. Jadi kalau mau ketemu sama saya bisa ke tempat praktek di Rumah Sakit UI atau praktek saya di Bogor, bisa ketemu langsung baru saya bisa bilang ke Pak. Tapi kalau jarak jauh seperti ini ya saya kan nggak lihat loh. Dan nggak bisa juga cuma sepotong kalimat kemudian saya bilang oh penyakitnya ini oh penyakitnya itu Pak, itu berarti saya dukun. Dok, kalau anak sudah terkena sindrom nefrotik, apakah bisa sembuh total? Ya, ini prognosis ya. Beda-beda, tentu saja kondisinya tergantung apa yang terjadi pada anak itu. Jadi kalau menurut saya sih, ini pertanyaan sangat spesifik. Jadi Anda bisa tanyakan langsung pada dokter yang menangani yang akan sembuh total atau tidak. Ada kadang-kadang sembuh tapi relapse gitu ya. Itu juga terjadi seperti itu. Apakah orang yang hamil sudah 7 bulan boleh minum SOP atau infusi yang tepat? Dan kalau itu berapa? Berapa bungkus? Kalau sudah melahirkan tentu. Pada dasarnya sih ini makanan sehat. Jadi boleh diminum apapun juga, kapanpun juga. Kemudian yang menjadi concern saya adalah purpose-nya. Objektifnya atau tujuannya kenapa mau minum. Jadi jangan sampai misleading, jangan sampai salah salah apa salah nangkap gitu ya. Pikirnya kalau minum ini jadi apa, minum ini jadi apa. Ya. Tapi artinya kalau Bapak Ibu mau minum silakan. Pada kondisi kehamilan pun tidak menjadi masalah. Oke, sudah cukup banyak nih pertanyaan dari chatting. Kalau ada yang mau buka mic juga boleh. Apakah boleh minum obat kimia sebenarnya? Karena itu ya pada dasarnya juga tidak pernah ditulis ada interaksi dengan obat-obat kimia. Tapi kalau khawatir, dikasih jarak aja. Bagaimana mengatasi anak 2 tahun tapi keringat buntutnya terus menerus? Apa ini sudah menandakan atau gimana? Ya, ini nggak ada hubungannya nih ya. Dengan ginjal. Mungkin berhubungan langsung nggak ada, tapi ya sebenarnya kita kan berkeringat tuh karena kita mengeluarkan panas tubuh ya. Jadi kalau memang bermasalah dengan produksi keringatnya, diusahakan anak ini jangan kepanasan. Gitu aja. Entah di dalam AC gitu ya. Gimana caranya gitu supaya nggak atau aktivitasnya dibatasi supaya nggak kepanasan gitu ya. Saya juga kurang tahu apa yang dilakukan lagi nih gitu ya. Jadi coba diperhatikan ini ya kenapa produksi keringatnya berlebihan. Di chatroom masih ada lagi saya sakit tumor otak dok dan hipertiroid itu gimana konsumsi SOP subarasi dan absorpsi. Ini sama ya secara umum kembali lagi kepada tujuan mengkonsumsi apa. Ya. Secara umum memang regenerasi sel bisa terjadi, tapi juga diperhitungkan kecepatan. Dan kecepatan itu bukan berarti kemudian kalau gitu nggak usah minum ya. Karena kita tidak hanya bicara regenerasi sel untuk kita bisa sehat. Kita bicara di sini ada antioksidan. Sementara kalau Bapak Ibu tidak cukup mengkonsumsi antioksidan, Bapak Ibu udah sakit misalnya, kemudian masih lagi menghirup polusi udara atau makan makanan yang mengandung zat aditif yang memperberat penyakitnya pasti. Atau terjadi leak kebocoran pada usus yang memperberat penyakitnya. Jadi bukan berarti ini nggak ada gunanya, ada gunanya. Ya, ada gunanya meskipun sudah sakit. Yang penting targetnya.
tujuannya adalah apa. Nah, nggak gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu juga menjelaskan kepada orang yang pengen sembuh, pengen sembuh, pengen sembuh, me- apa namanya, mengalihkan mindset itu agak susah. Mungkin yang perlu kita targetkan adalah eh, menyadari dulu penyakitnya apa, menyadari juga apa kata dokter, apakah dia penyakit yang sembuh, bisa sembuh total, atau sembuh dengan dampak, gitu ya, atau sembuh dengan komplikasi, gitu. Itu dulu kita. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwa kondisi-kondisi yang komplikasi atau segala macam kita bisa kurangi progresnya dengan antioksidan ini. Sementara penyakit-penyakit dasarnya kita berharap tubuh masih bisa melakukan perbaikan, tapi tentu saja perlu ada waktu, perlu ada nutrisi yang cukup, dan juga yang penting adalah memperbaiki sumbu otak, usus, dan mikrobiom. Makanya perlu konsumsi usus itu. Gitu ya. Jadi kembali Bapak kepada pertanyaan ini, apakah tiroid bisa sembuh, tumor otak bisa sembuh? Dan itu bicara secara globalnya dulu. Apa yang bisa dinyatakan sembuh dan tidak sembuh, definisi sembuhnya apa, target dan pengobatan apa. Mohon penjelasan kalau ada prospek kita menanyakan gimana prosesnya SOP subarasi atau sukusi bisa membantu proses perbaikan organ. Jadi ada tadi dua hormon yang saya sebutkan. Kalau SOP subarasi melalui hormon yang namanya insulin-like growth factor. Sedangkan subarasi, sedangkan sukusi melalui hormon yang namanya hepatocellular growth factor. Mekanismenya di situ. Jadi nggak langsung. Ya. Mereka men-trigger produksi hormon-hormon itu, hormon itu kemudian membantu tubuh melakukan regenerasi sel. Pak moderator barangkali sudah join. Teman-teman yang mau buka mikrofon boleh, asal Udah dok, bisa. ya saya serahkan Pak moderator. Oke, oke. Mau ada yang tanya langsung nggak teman-teman? Kalau mau bisa raise hand, saya juga bisa langsung aja. Jadi saya tahu siapa yang akan saya. Kalau mau yang mau tanya langsung ya. Oke, oke, oke. Ya, apakah ada yang mau tanya lagi? Ini juga di kolom chat. No, tunggu. Jadi teman-teman, nah, nggak tahu nih. Jadi sebenarnya mungkin dok kalau ditanya takarannya berapa kan kayaknya terlalu banyak ya dok ya. Jadi kayak maksudnya terlalu banyak variasi dari penyakit apa dan lain-lainnya. Kira-kira kalau saran dari dokter untuk kita tahu takaran untuk gangguan kesehatan kita sendiri dok, contoh misalkan saya gejala stroke atau misalkan saya pernah pernah kena stroke gitu lah. Kira-kira kalau untuk menurut dokter yang tepat takarannya, contoh apakah dimulai dari 2 saset dulu atau gimana atau mungkin langsung banyak? Kalau untuk kita yang menentukan dok, jadi ini kan kalau kita nanya ke orang-orang lain kan takutnya kan orang-orang individu juga beda-beda kan butuhnya dan lain-lainnya. Badan kita yang harus kita sendiri yang tahu. Kira-kira kalau saran dari dokter tuh apakah ada mulai takarannya mulai minimal berapa? Ya, kalau uh, dari farmasinya sendiri kan sebenarnya mulai dari 2 kali sehari ya. Jadi kalau 2 kali sehari itu dengan maintenance 6 bulan konstan, ya itu yang lebih baik gitu. Dan sebenarnya sih yang paling penting konsistennya itu ya. Kadang-kadang nanti kalau tiba-tiba terlalu banyak dan tiba-tiba stop gitu ya, kurang bagus kalau kalau bayangan saya. Tapi kalau kita konsisten, bagus. Dan tergantung juga dampak apa yang mau diambil gitu. Katakan misalnya kita mau mengambil dampak antioksidan, tentu nggak ada batasan. Mau banyak seberapa nggak apa-apa. Tapi kalau
misalnya ke growth factor, ke regenerasi sel, sebenarnya sesuai anjuran dari AFC-nya sendiri cuma 2 saset sehari gitu ya. Nah, eh, mungkin itu ya, masa enggak ya, takarannya. Oke, oke, oke. Jadi minimalnya emang udah 2 saset per hari gitu ya dok ya. Iya, Tapi balik lagi tergantung badan kita kan kita sendiri yang tahu. Jadi tergantung kebutuhan kita berapa sebenarnya. Caranya gampang sebenarnya teman-teman cara taunya. Kita coba udah ada di takaran minimal ya 2 saset per hari. Terus kita konsumsi. Besoknya kalau belum belum merasakan membaik atau apa gitu, ya mungkin bisa ditambah lagi sampai ujung-ujungnya pasti ntar ada titik di mana kita mungkin mulai membaik. Dari situ baru kita tahu itu takaran kita, harusnya gitu. Oke, oh mau tanya nih, boleh sebentar saya cari. Eh, oh nih, ada yang mau tanya nih dok langsung dari Bu Elvi AFC Medan. Sudah saya ambil. Selamat sore, Dok. selamat sore. Ya, saya mau tanya, saya punya saudara. Kemarin dia ginjal ya, dokter ya. Jadi kayaknya ada komplikasi, ada diabetes juga. Jadi kok udah minum Subarasi 2 kotak. Terus kondisinya sekarang itu katanya rambutnya rontok, bengkak. Jadi kayaknya makin banyak keluhan gitu, dokter. Tapi dia tetap minum Subarasi gitu. Umurnya sekitar mau 70-an kayaknya. Gitu. Jadi memang kemarin kita saranin 2 1 hari, Dok. 2 saset. Gimana tuh, Yang dokter? Terima yang kasih. ditanyakan adalah Maksudnya gini, dengan kondisi sudah minum ternyata ada tambahan keluhannya lagi tuh kira-kira gimana ya, Dok? Apa ada tambah sasetannya atau perlu tambah utsu? Seperti itu. keluhannya yang rambut tadi ya. Rambutnya rontok, kakinya bengkak juga, terus udah berapa kali opname, bolak-balik karena gulanya tinggi. Ya berarti penyakitnya kan bukan cuma ginjal ya, Iya, gula memang. juga. Jadi kan Mm-mm. semua harus satu kesatuan juga ya, nggak bisa Mm-mm. nggak bisa sepotong-sepotong aja. Oh kita benerin ginjalnya gula tinggi, nggak bisa juga. Iya benar. Dan kemudian rambut rontok bisa aja bermacam-macam efek ya. Jadi kan bukan hanya Mm-mm. masalah ginjal, gitu. Bisa juga kekurangan zinc, kekurangan protein, rambut juga bisa rontok. Banyak sih penyebabnya ya, termasuk Mm-mm. umur juga membuat rambut rontok ya. Mm-mm. Gitu. Jadi ya Satu lagi, banyak faktor ya, saya langsung dijawab ya. kayak gitu. Satu lagi dokter, saya punya juga teman istrinya tuh juga sampai udah cuci darah seminggu itu bisa 2 kali. Terus kita pernah tawarin AFC, Subarasi Utsukusi. Ternyata istrinya ini seperti trauma. Setiap ada nyaranin kasih nutrisi, dia efeknya tuh muntah sampai ngedrop. Nah, terus ketika kami datang, suaminya sampai bilang, nanti dulu deh saya masih trauma. Jadi suaminya juga sampai trauma lihat kondisi istrinya. Terakhir yang dia minum itu purtir ya, purtier itu loh dokter, suplemen yang diminum. Nah, itu gimana ya kita mengedukasinya ya dokter ya? Ya, Prihatin berarti juga sih. kita harus gali dulu lah traumanya apa. Traumanya karena muntahnya, traumanya karena melihat penderitaan muntah, gitu kan? Ya, itu dong katanya. Setiap dikasih saran teman-teman, misalnya ada minum ini, mereka coba. Ketika kita datang, mereka udah nggak berani. Waktunya nggak tepat memang kami datang. Ya kita juga nggak ada jaminan ya kalau Heeh. muntahnya itu kan juga bisa aja memang reaksi tubuh terhadap segala macam benda yang masuk lewat mulut gitu. Jadi bukan gara-gara produknya, tapi karena mungkin ureum terlalu tinggi, semacam-macam lah yang terjadi gitu. Jadi, tapi kebetulan pada saat minum produk gitu ya, sehingga muntah. Jadi kalau saya sih sarannya jangan dipaksa ya, jangan dipaksa dulu. Ya, ini biar aja dulu lah gitu, apa namanya, apa yang dia anggap gitu ya. Saat ini jangan minum, jangan dulu ya, nggak usah dulu. Karena kalau kita masuk dan kemudian muntah, yang ada yang terjadi malah kebalikannya, jadi kontraproduktif gitu ya. Gimana kalau menurut saya sih itu, atau teman-teman yang lain silakan. Ya udah nge-mute.
Masih ada nggak ya? Sebentar. Oke. Ya gitu. Jadi itu pengalaman pribadi lah. Kalau saya punya pengalaman ya dulu, cuci darah 2 kali itu kalau dibilang muntah, bukannya trauma itu bukan karena kita ada nutrisi atau dikasih apa, nggak bisa. Balik lagi kita nggak bisa, ya mungkin nggak bisa subjektif ya. Kita nyalain produknya, bahkan itu bukan produk AFC pun kayak tadi disebut juga, kita nggak bisa salahin itunya gitu loh. Saya bukan ngebelain apa juga, nggak. Cuman itu emang kalau saya nggak tahu kenapa ya, saya lupa lagi itu tuh pernah ada dokter ngomong ke saya, kebetulan pagi itu orang tua saya juga ada yang cuci darah sampai 2 kali 1 minggu dan emang efeknya muntah. Saya nggak tahu juga kenapa. Emang nggak nafsu makan, muntah apa. Tapi badan enakan setelah cuci darah, pastinya gitu. Jadi itu mungkin bukan karena nutrisinya juga, bukan karena produknya juga. Memang itu mungkin ada penjelasan lebih lanjut juga yang mungkin memang dokter yang melakukan prosesnya itu yang tahu lah. Bisa langsung ditanya juga ya, apa ada pengaruhnya ke muntah atau apa pengaruhnya jadi enak, ngeliat apa enak maunya minum doang, yang padahal setahu saya kalau orang cuci darah itu ada urusan di ginjal, nggak boleh minumnya ditakerin biasanya dok ya, nggak boleh terlalu banyak ya, bener ya, karena fungsi ginjal nggak boleh terlalu Benar. keras, jadi itu berpengaruh semua teman-teman. Jadi karena apa ya, balik lagi ini saya udah sering bilang, jadi gini teman-teman, produk produk kesehatan, judulnya udah produk kesehatan. Entah itu mau AFC, kita bilang makanan kesehatan. Entah itu mau merek apapun, entah itu mau dari keluaran perusahaan apapun, saya nggak menutup kemungkinan mau dari produk apapun itu, tapi kalau judulnya udah produk kesehatan dan dia berani mengklaim makanan kesehatan, produk kesehatan, suplemen, dan lain-lain, itu artinya memang sudah terdaftar di negara, di BPOM, dan lain-lain, udah memiliki izin, teman-teman. Itu udah ada melewati lab test, udah melewati uji klinis. Kalau nggak mungkin bisa dijual secara bebas. Itu dulu ya. Itu. Jadi, menurut saya, kalau produk-produk yang seperti itu, kita nggak mungkin menimbulkan efek samping. Kecuali palsu. Kecuali teman-teman beli di online. Itu bisa. Bener ya? Itu setuju dulu ya. Jadi, kalau palsu, ya sorry to say, tapi kalau orang minum itu terus meninggal juga kita bisa ngomong apa? Karena palsu. Palsu itu artinya ya yang menjual sudah melakukan kejahatan gitu kan. Dia nggak bertanggung jawab atas produk dia karena palsu yang dijual. Tapi kalau produknya asli, selama kita belinya dari tangan yang tepat, dari orang yang tepat, itu asli. Sejauh ini belum ada sih. Karena kalau ada pasti udah menggemparkan dunia maya, dunia Indonesia, dunia semuanya sih pasti gitu. Kira-kira gitu teman-teman, setuju dulu ya. Oke, terus eh, kalau misalkan ada efek seperti muntah atau apa, itu kayak tadi saya ada baca, mungkin itu detox livernya sedang dibersihkan atau apa, makanya muntah-muntah atau apa ya, itu saya nggak tahu, tapi mungkin terjadi gitu loh. Saya bukan di ahli kesehatan, tapi menurut saya itu mungkin terjadi karena ada aja pasti hubungannya. Atau mungkin jadi enak apa segala macam kayak begitu karena mungkin penolakan makanan-makanan yang sebelumnya masuk jadi mau keluar karena kita cuci darah, darah diganti, ya nggak tahu lah, itu mungkin ada kemungkinan ke arah sana juga, saya kurang paham, jadi saya nggak berani bilang di mana juga, cuman pasti ada kemungkinan itu teman-teman, gak semerta-merta kayak kita konsumsi produk terus kita muntah, ya mungkin aja kalau misalkan yang masuk makanan apapun muntah, ya masuk produk kita muntah, ya artinya bukan salah produk kita, apapun yang masuk, kita makan gado-gado deh, makan gado-gado muntah, terus minum Subarasi muntah, sama-sama muntah. Ya artinya kan kita bukan nggak bisa salin Subarasi, ya gado-gadonya juga salah dong. Semua makanan artinya yang masuk ke dalam tubuh kita salah gitu kan harusnya. Itulah kira-kira penjelasannya teman-teman. Jadi semoga bisa mencerahkan sedikit untuk teman-teman semua. Jadi kita harus selalu berpikir objektif. Karena kalau nggak dari kita yang berpikir secara rasional, secara sehat, kita pikir, kita nggak bisa menduplikasi, kita nggak bisa mengedukasi ke klien kita, ke konsumer kita, ke prospekan kita, ke member kita nggak bisa edukasi ke mereka karena mereka juga akan mendapatkan sisi negatif dari kita yang kayak, wah iya nih janjian dari Suba, dari Utsu, wah janjian dari produk A, B, C, D, E gitu loh. Otomatis bawah kita pun jadi ikut. Otomatis nanti bawahnya itu ikut ke bawahnya lagi, terus tuh berantai kayak gitu kira-kira teman-teman. Itulah jalannya yang membuat mungkin banyak
sampai hari ini ada yang kayak begitu karena mungkin salah edukasi dari yang atasnya dulu ke bawahnya ngikut-ngikut semuanya. Kira-kira gitu teman-teman. Tuh muntah juga ureum dan kreatinin tinggi, benar. Ginjal juga berhubungan dengan itu ya. Ya. Kreatinin tuh kalau nggak salah nggak boleh lebih dari berapa ya? 7 atau 4 ya dok ya? 7 ya? Kalau yang normalnya 1,5 sampai 2. Oh 2. Tergantung, Malah lagi tergantung itu lab, kalau nggak salah saya tergantung inget labnya ya. tuh. Ya, ibu saya tuh 14 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya inget itu udah parah karena ginjalnya memang udah kiri kanan udah sisa tinggal 7 dan 11% kalau nggak salah lagi itu. Udah parah. Jadi makanya harus cuci darah. Kalau nggak cuci darah nggak bisa makan. Justru kebalikannya kan beda-beda orang. Kalau udah cuci darah ini, tapi ujung-ujungnya ya ini sharing aja. Ujung-ujungnya karena cuci darah enak. Anggap deh kita miliarder ya teman-teman ya. Kita miliarder, kita punya duit triliunan gitu kan. Cuci darah mau tiap hari bisa gitu. Cuci darah kalau nggak salah kali itu 4,5 sampai 7 juta deh. Bener ya dok ya? Atau berapa ya dok ya? Kisaran Iya, segitu ya? iya. Kisaran segitu 7 juta sekali. Kalau seminggu 3 kali aja itu artinya 21 juta satu minggu di luar rumah sakit. Itu ya teman-teman ya. Anggap saya punya duit banyak. Saya punya duit 200 miliar kayak Budi Darwin. Misalkan gitu ya. Terus cuci darah. Jangan pikir dengan cuci darah itu bisa memperbaiki. Cuci darah itu hanya mengapa ya bilangnya ya? Membuat nyaman, bisa dibilang memperbaiki mungkin sedikit, tapi ujung-ujungnya kalau ini orang tua saya itu ada kena jantung ya kalau nggak salah ya. Jadi karena keseringan cuci darah dok, jadi kenanya ke jantung. Kan karena jantung mompa kan. Jadi kenanya ke jantung dan ujung-ujungnya jantungnya tiba-tiba berhenti. Gitu. Jadi justru malah lucunya gitu ya. Pasien gagal ginjal, tapi meninggalnya bukan karena gagal ginjal. Meninggalnya karena jantung gitu loh. Jadi gitu teman-teman. Ini sharing aja. Saya mungkin ini nggak ada hubungannya, tapi ini karena bawa gagal ginjal ya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi yang harus di notes di situ. Jadi bukan saya bilang nggak boleh cuci darah. Boleh, kalau memang sudah konsultasi dan dokter memang suruh cuci darah, boleh. Karena kalau lagi itu tuh cuci darah 2-3 kali itu biasanya permintaan pasien. Karena pasien setelah cuci darah enak. Kaki bengkak kurang, perut bengkak kurang, nafsu makan bertambah sedikit, bisa tidur, dan lain-lain ya. Itu teman-teman, jadi seperti itu. Nah, ujung-ujungnya komplikasinya ke hal yang berbeda, yaitu jantung. Jantungnya berhenti mompa darah, berhentilah bekerja semuanya, sudah selesai sampai situ. Itu kira-kira teman-teman. Semoga cerita saya bisa mencerahkan sebagian orang yang membutuhkan informasi ya. Jadi lebih mungkin mau tanya ke dokter. Saya bukan bilang dokter yang nggak jelasin, mungkin dokternya juga banyak hal yang perlu dijelasin juga, tapi mungkin kitanya karena nggak tahu, jadi kita nggak nanya. Padahal dokternya juga kalau ditanya juga pasti jelasin gitu kan. Mana tahu jadi bisa tanya ke dokter juga, jadi dokternya, oh iya bener juga nih, kayak gitu, bisa juga kan. Jadi siapa tahu bisa membantu banyak orang terbantu juga kan. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, kita next. Yes, cuci darah jadi kayak solusi. Benar, cuci darah itu kalau yang kayak film-film di Indosiar tuh yang katanya udah hidupnya pakai alat ya, itu mirip-mirip gitu dah. Kalau katanya alatnya dilepas, bapaknya meninggal padahal perbannya kepalanya tuh di rambut misalnya nih, kayak gitu. Itu loh film-film gitu teman-teman yang zaman dulu. Oke, nah kalau untuk cuci darah 3 kali seminggu berapa? Beda-beda, balik lagi ke orang. Kalau tanya takaran berapa untuk setiap individu sih menurut saya rada sulit ya, dokter juga jawabnya kayaknya. Jadi kalau tadi kan dokter udah menjelaskan tuh kayak dua saset per hari. Kalau untuk cuci darah, kalau dari yang dulu saya pelajari, karena kan kita kalau udah urusan kayak begitu kan urusannya nyawa ya, produknya ya. Jadi nggak bisa sembarangan, maksudnya nggak bisa sembarangan bukan dalam artian kita kasih lebih terus orangnya takutnya kenapa-napa, enggak. Justru kita harus kasih takaran pas, karena lagi itu seingat saya ya, saya tuh untuk itu takarannya tuh 2 sama 4, 2 suba 4 utsu. 2 suba 4 utsu. Kenapa subanya 2? Karena subanya itu hanya untuk membantu regenerasi ginjal. Sedangkan utsu 4 itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan karena daya tahan tubuhnya lagi kurang, karena orang lagi di rumah sakit ya,
Itu butuh untuk daya tahan tubuh kira-kira gitu. 2 dan 4 kalau lagi itu saya. Terus kalau orang gagal ginjal itu nggak bisa langsung minum bubuk-bubukan gitu, dan nggak bisa minum pakai air diaduk. Jadi sarannya kalau bisa lagi itu tuh dua dua suba 4 utsu dicampur di gelas, kasih airnya tuh kayak cuman bener-bener sedikit aja, jadi kayak bentuknya bubur teman-teman, bukan yang kayak cair ya, bukan yang kayak nutrisari gitu ya, cuman bentuknya jadi kayak bubur tuh diminum, jadi airnya sedikit pakainya hanya untuk biar larut aja. Oke. Nah ini ada yang bagus nih. Dok, nah ini boleh nih. Dok, jika udah cuci darah dan ada gagal ginjal kronis dengan bawaan sakit diabetes mellitus dan ada hipertensi di usia 49 tahun. Pertanyaannya, apakah kira-kira ada kemungkinan bisa lepas cuci darahnya dengan konsumsi suba atau utsu, dok? Mungkin lepas itu dalam artian bukan lepas sepenuhnya ya, mungkin dari tadinya 3 kali jadi 2 kali, jadi sekali langsung baru berkurang. Kira-kira ada kemungkinan ke arah sana nggak, dok? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya juga tricky. Jawabnya juga ini Pak jangan langsung. jawabnya general aja, dok. Kenapa? Jawab general aja, gitu Iya, kan? jawabnya jangan langsung diterapkan ke kondisi yang pasiennya ya. Jadi Ya, secara umum ya. aja dulu ya. Sebelum untuk kita mau bilang apakah tidak kembali ke tidak cuci darah, eh, tadi itu yang saya bilang bahwa kecepatan meregenerasi diri mungkin kalah dibandingkan kerusakan yang terjadi. Jadi kalau misalnya bisa cepat meregenerasi diri, ya tentu bisa bisa perbaikan fungsi ginjalnya. Dan itu hanya kita bisa lihat nanti dari ini sama LFG-nya. Mungkin yang tadinya 7% naik jadi 19%. Dan itu juga bukan cuma di darah ya, artinya dia kemudian minum yang cukup dan juga happy gitu ya. Juga makan yang benar gitu ya. Makanannya juga bukan makanan yang memperberat ginjal. Itu sih kalau saya. Jadi dia jangan bersandar pada satu satu aktivitas saja ya. Semuanya harus saling bersinergi untuk meningkatkan Oke, kesembuhan. oke. Saran saya teman-teman, kalau untuk orang-orang yang udah kayak begini ya, udah gagal ginjal, cuci darah segala macam, kan pasti dirawat atau enggak, seenggaknya ada rutinitas bisa ke dokter berapa hari sekali, pasti itu. Dan pasti ada dokter yang nemenin, pasti ada dokter yang menangani dong. Nah, teman-teman tinggal tanya ke dokternya aja. Jelasinnya jangan Suba Utsu, teman-teman. Nggak semua orang di Indonesia udah tahu Suba Utsu. Kalau semua orang di Indonesia udah tahu Suba Utsu, kalian semua Bushido, gitu ya. Jadi belum tentu semuanya tahu. Dokter juga belum tentu semua tahu. Jadi jalan satu-satunya tuh gimana kita jelasin nih. Suba Utsu ini ada ingredient apa aja? Teman-teman kasih tahu ingredientnya. Untuk takarannya berapa, nanti teman-teman baru mungkin bawa boxnya atau apa nih, takarannya segini-segini, kan ada ING dan lain-lainnya tuh. Jadi teman-teman bisa kasih lihat, bisa kasih tahu ke dokternya, ini loh dok, ini loh takarannya. Nanti biar kita memberi, namanya kita udah ke dokter, artinya mereka yang mempunyai otorisasi untuk memberitahu kita boleh atau enggak gitu loh. Kira-kira gitu teman-teman, kita tetap harus minta persetujuan dari mereka karena mereka yang menangani. Jadi tinggal mereka aja mau ini berapa, oh ini produk ini bagus. Rata-rata sih kalau yang saya lihat, yang saya tahu ya, rata-rata pada bilang ini produk bagus, boleh konsumsi segini-segini, malah dokternya yang kasih tahu konsumsi berapa, dokter yang menangani ya. Jadi nggak bisa diterapkan dari yang kayak dokter Trevino bilang tadi, nggak bisa diterapkan kayak dari kata-kata dokter Trevino diterapkan ke setiap pasien atau ke setiap individu yang teman-teman mau bantu gitu loh, kira-kira teman-teman. Mungkin itu penjelasannya. Oke, ini waktu sudah mau habis. Saya mungkin pertanyaan terakhir untuk dokter Trevino aja. Sorry teman-teman buat yang belum terjawab ya. Tadi kan udah lumayan banyak juga, dokter Trevino juga udah banyak jawab. Pertanyaannya dok, bukan pertanyaan sih. Sebenarnya mungkin saya mau lebih ke arah pesan dok. Tema hari ini kan untuk anak-anak, untuk gagal ginjal, untuk penyakit ginjal dan lain-lain untuk anak-anak. Pesan dokter untuk kita semua nih yang udah punya anak, kira-kira apa yang harus dihindari untuk kita mengurangi resiko. Kita nggak ada yang tahu anak kita bisa kena atau enggak gitu loh dok, maksudnya. Nggak ada, kalau belum ada gejala kan artinya kita nggak tahu ini anak kena atau enggak. Tapi kalau dari menurut dokter, sarannya apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan? Entah itu mungkin konsumsi produk Suba atau Utsu mungkin sehari berapa hanya untuk maintain, jaga biar nggak kenapa-napa, atau mungkin harus mengurangi apa-apa gitu loh dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau sekarang ilmunya kedokteran ini antara lain adalah mempunyai sumbu otak, usus, dan mikrobiom yang bagus. Jadi kalau itu terjadi sumbu yang bagus,
kebanyakan penyakit-penyakit itu bisa dicegah. Nah, saran seperti itu bisa kita adopsi dengan menggunakan Utsukushi Gold misalnya. Ya, Utsukushi Gold itu bisa kita mau berikan sekali sehari atau 2 kali sehari. Itu satu saran ya untuk kita meningkatkan kesehatan kita. Tentu itu bukan satu-satunya saran, karena tetap saja Bapak Ibu harus memberikan juga anak-anak perhatian. Tadi kan saya kasih contoh adalah kita melakukan pengukuran tinggi berat badan secara rutin, lihat perkembangannya terganggu atau tidak, ya. Karena bisa saja gejalanya bukan directly gejala ginjal, tapi gejala-gejala yang lebih umum sifatnya, yang kemudian ternyata ini pucat, ternyata ini tidak bertumbuh dengan baik, ya, dan kemudian dirunut-runut ternyata ada masalah di ginjalnya. Jadi begitu Mas Angga ya, apa yang mungkin bisa kita lakukan ya tadi dengan pemberian produk ini, ya, selain itu tentu harus ada pengamatan dari orang tua secara rutin. Dan kalau disukai juga mungkin makanannya kan makanan pabrikan dengan terlalu banyak zat aditif, meskipun terbukti di situ ada izin BPOM, tapi kita kan nggak pada membuktikan benar per individu semuanya kan bisa mentoleransi. Ada juga mungkin yang sensitif dengan zat-zat tersebut ya kita nggak tahu juga. Karena tiap-tiap orang sebenarnya responnya bisa spesifik. Oke, itu dari saya. Oke, siap. Thank you dokter. Nah itu juga tadi ada yang bagus, ada yang bilang jangan stok minuman atau makanan kemasan di rumah. Ya itu boleh. Jadi anak saya juga gitu sih. Jadi jadikan itu reward teman-teman. Melakukan apa gitu yang nggak terlalu sering baru dikasih gitu kan. Jadi kayak ya jarang-jarang, nggak yang kayak setiap hari boleh dengan bebas ambil atau apa kayak begitu. Itu kurangin kayak begitu juga. Karena minuman manis itu saya nggak bilang mereknya apa, tapi teman-teman tahu semuanya apapun yang manis ya. Rata-rata semua kan kalau yang di swalayan-swalayan atau di warung-warung gitu kan itu rata-rata manis tuh yang di dalam kulkas. Jadi itu selain bisa bikin gagal ginjal atau penyakit ginjal dan lain-lainnya, kalau kebanyakan juga bisa bikin diabetes di usia muda juga. Mungkin nggak langsung, mungkin anaknya baru umur 6, baru umur 7. Lebay ini si Angga nih, masih umur 6, umur 7, masa iya sih diabetes? Ya, nanti itu ngetang umur 15. Kalau terus-terusan kayak begitu, umur 15, 17 itu bisa kemungkinannya lebih besar untuk kena diabetes di umur-umur segitu, bahkan mungkin 20. Atau bahkan mungkin sekarang saya bilang di umur 30 pun, menurut teman-teman kan umur usia yang masih muda untuk kena diabetes gitu kan. Itu loh kira-kira teman-teman. Jadi, biasakan minum air putih benar, tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus. Balik lagi semua yang terlalu banyak nggak bagus. Balik lagi juga itu minuman manis boleh-boleh aja, cuman jangan terlalu banyak. Semoga membantu juga untuk acara hari ini teman-teman. Konsumsi Suba Utsu boleh, tapi kalau misalkan kayak anak kecil, menurut saya satu-satu aja, satu Suba satu Utsu juga kan manis juga ya rasanya enak. Tapi kalau kita kan Suba Utsu manisnya itu bukan pakai gula. Ya sebenarnya kan yang kita harus kurangi kan gula. Oke? Ya untuk bisa maintain juga lah ya, biar nggak kenapa-napa, biar tetap sehat dan tetap aktif. Oke teman-teman, kalau gitu selamat sore semua. Thank you Dr. Trevian untuk waktunya. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Selamat sore semua. Thank you dokter. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore teman-teman semua.